Wayang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum wa nasrallahu wa la amma ba'da. Fanawina ta'alum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa da'wa ila al-huda wa dalalah ala al-khair ittiba' mardatillahi wa qurbihi wa zawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min 'ainin la tadma', min 'amalin la turfa', min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang cukup menarik menurut kami tentang sejarah Islam, yaitu pembahasan hikmah dibalik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat terlahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga permulaan dakwah Islamiyah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun sebelum kita sampai kepada hikmah tersebut, kita terlebih dahulu ingin membahas tentang kondisi peradaban manusia secara umum pada saat-saat atau detik-detik menjelang terlahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak hanya membahas Jazirah Arabnya saja, tapi kita pengen tahu dulu peradaban apa saja yang ada di detik-detik menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat buku-buku sejarah, maka akan kita dapati bahwa setidaknya ada 4 peradaban yang pada saat itu berada di zaman Rasulullah atau di detik-detik menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 peradaban ini, 2 peradaban merupakan peradaban yang cukup besar. Ya, kalau kita bahasakan sekarang sebagai negara adidaya atau negara adikuasa, atau dengan bahasa Inggrisnya negara superpower. Ya. Sedangkan 2 peradaban lain adalah 2 peradaban lama yang pada saat itu sedang mengalami kemerosotan. 2 peradaban lama yang dulunya juga peradaban besar, tapi pada saat itu sedang mengalami kemerosotan. Apa saja 2 peradaban tersebut? Ya, 2 peradaban tersebut atau peradaban yang besar tersebut yang sedang menguasai, yang pertama dari sisi timur adalah peradaban Persia. Ya, yang mana pada saat itu Persia memiliki satu agama yang dipeluk atau dianut oleh seluruh penguasanya, ya, yang dipeluk atau dianut oleh seluruh penguasanya. Kalau bahasa Arabnya ini nama agamanya adalah agama, agak ribet menyebut bahasa Arabnya, Yazdijran, atau dalam bahasa Yunani-nya atau dalam bahasa mereka-nya adalah Zoroastrianisme. Zoroaster, penganutnya namanya Zoroaster. Adapun nama agamanya atau nama keyakinannya adalah Zoroastrianisme, atau dalam bahasa lain disebut juga dengan Mazdayasna. Ya, Mazdayasna ini agama yang ada di Persia. Persia itu namanya secara geografis, Persia itu sekarang adalah Iran dan sekitarnya. Ya. Nah, ini agama Zoroaster
memiliki satu keyakinan yang sebetulnya berangkat dari falsafah, dan keyakinan ini atau ajaran dalam agama mereka ini adalah ajaran yang menyimpang secara fitrah basyariah. Ya, ajaran yang menyimpang secara fitrah basyariah. Kenapa? Karena mereka memiliki ajaran, memiliki keyakinan mengutamakan pernikahan seseorang dengan keluarganya sendiri yang masih sedarah. Bahkan dalam hal ini lebih ekstrim lagi, lebih afdol menurut mereka itu nikah dengan yang lebih dekat hubungannya dengan si pemeluk agama tersebut. Ya, seperti misalkan nikahnya menikahi ibu sendiri atau menikahi anak perempuan sendiri. Nah, ini bahkan ya raja mereka, Raja Yazdijran itu nikah dengan anak perempuannya sendiri. Ya, dia punya anak perempuan, dinikahin sendiri. Nah, ini adalah kemelencengan dari peradaban tersebut yang berangkat dari apa? Dari keyakinan mereka dalam beragama, ya, keyakinan mereka dalam beragama. Kemudian juga di dalam peradaban mereka tidak hanya memiliki agama Zoroaster tadi, ya, atau dalam bahasa Arabnya Zerdeshte, ya. Mereka juga memiliki agama lain yang sebetulnya ini adalah pecahan dari Zoroaster tadi, yaitu agama Mazdakiyah, ya, yang tadi pecahan dari agama Zoroaster tadi. Mazdakiyah itu merupakan agama kecil yang tidak dianut oleh para penguasanya, ya, tapi ini banyak dianut oleh rakyatnya, yang mana agama Mazdakiyah ini pertama kali dicetuskan oleh pemuka agama, ya, pemuka agama yang sakit hati dari keyakinan Zoroaster tadi. Ini mereka punya keyakinan sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syahrastani dalam Milal wan Nihal. Beliau mengatakan bahwa agama Mazdakiyah ini punya ajaran apa? Hillun nisa wa ibahatul amwal wa ja'lun nasi syarikatan fiha kashtirakihim fil ma'i wan nari wal kalam. Mereka memiliki ajaran bahwa halal perempuan dan juga harta, serta menjadikan seluruh manusia dalam dua hal ini memiliki hak yang sama. Maksudnya gimana? Ya, perempuan dan juga harta itu diibaratkan seperti air dan juga tanah. Kalau kita ke sungai, siapapun boleh ngambil air dari situ. Kita ke sungai Cisadane, hidup satu ember boleh. Bapak datang ke sungai Cisadane, hidup satu toren boleh. Seperti itulah mereka menjadikan perempuan. Jadi mohon maaf, dalam keyakinan mereka satu perempuan boleh dinikmati oleh siapa saja, ya, boleh dinikmati oleh siapa saja, ya. Kemudian kata Imam Syahrastani dalam Milal wan Nihal, wa qad hudiyat hadhihi da'wah bistijabatin 'azimatin lada ashabir rukunat wal ahwa wa sadafat ladaihim qabulan 'azimah. Ajakan agama Mazdakiyah ini memiliki apa? Sangat diterima luas oleh masyarakat di Persia pada saat itu, lantaran agamanya menyeru atau memperbolehkan kenikmatan syahwat secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh sehingga banyak orang yang mengikuti ajaran tersebut. Ini di satu sisi peradaban Persia pada saat itu, ya, dari sisi keyakinan mereka memiliki keyakinan yang demikian. Di sisi lain ada peradaban Romawi, ya.
Peradaban Romawi pada saat itu mereka sedang bangga-bangganya dengan kekuatan askariyah mereka, dengan kekuatan militer mereka, ya, yang mana kekuatan militer mereka yang pada saat itu sedang bagus-bagusnya menghantarkan mereka atau mengajak mereka kepada kecintaan untuk menjajah, kesenangan untuk menjajah bangsa lain dan memperluas wilayah kekuasaan. Ya, hanya saja dari ketangguhan militer tersebut dan kecintaan mereka terhadap perluasan kekuasaan mengakibatkan mereka terjerumus kepada satu kebiasaan buruk, yaitu penindasan kepada yang lemah. Ya, penindasan kepada yang lemah, sehingga para pemimpin-pemimpinnya, para raja-rajanya, ya, pada saat itu senang sekali meningkatkan nilai upeti atau meninggikan nilai pajak yang tujuannya adalah untuk menindas orang lain. Di sisi lain, mereka memiliki konflik internal, ya, di dalam bangsa mereka sendiri yang berkaitan dengan masalah agama. Juga konflik mereka dengan negara-negara Syam dan negara-negara Mesir, atau agama-agama Nasrani yang pada saat itu ada di Syam dan ada di Mesir. Ya, ini dua peradaban yang menguasai pada saat itu, atau bisa dibilang sebagai dua peradaban besar. Adapun dua peradaban yang lain yang mereka memiliki peradaban lama, maju pada zaman dahulu sebelum zaman ini, akan tetapi pada saat itu sedang mengalami kemerosotan, yaitu adalah peradaban Yunani dan peradaban India. Ya. Yunani pada saat itu masih saja terkurung dalam kubangan falsafah yang tidak mereka temukan hakikat dari falsafah tersebut, ya, sehingga falsafahnya hanya mengarahkan mereka untuk sampai kepada ilusi semata. Tidak bisa falsafah mereka wujudkan dalam hakikat, gitu. Sehingga mereka terus-terusan berada dalam dongeng. Kalau dalam istilah Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan Yunani pada saat itu sedang terjerembab ke dalam al-asatir al-kalamiyah, ya, dongeng-dongeng yang berangkat dari falsafah-falsafah mereka, yang mana falsafahnya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk hakikat. Sedangkan bangsa India pada saat itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Hasan An-Nadawi dalam kitab Mada Fasarul Alam bin Khitatil Muslimin, beliau mengatakan bahwasanya India pada saat itu sedang berada di titik nadir peradaban mereka, khususnya dalam hal keagamaan, dalam hal etika, dan juga dalam hal kehidupan bersosial. Ya. Kenapa demikian? Mereka atau orang-orang India pada saat itu, ya, hampir seluruhnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, atau mereka pun dibebaskan untuk menganggap apa saja yang menurut mereka Tuhan. Ya. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah monyet, ada yang nyembah ular, dan lain-lain. Apapun yang menurut keyakinan mereka pribadi itu adalah Tuhan yang memiliki kuasa, yaitulah yang mereka sembah. Juga mereka berada di titik nadir dalam urusan ijtima, dalam urusan kehidupan bersosial, karena kita tahu bahkan sampai saat ini di India itu masih ada kehidupan berkasta, ya. Ada kasta dalit yang paling rendah itu, yang paling bawah, nggak punya namanya harga diri di hadapan masyarakat sosial.
Nah, ini 4 peradaban yang pada saat itu mengelilingi Jazirah Arab di detik-detik menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dari keempat peradaban ini, ya, kata Syekh Ramadan Al-Quti, wa yanbaghi an na'lama anna al-qadar al-mushtarak alladhi awqa'a hadhihi al-umam al-mukhtalifah fima waqa'at fihi min hilalin wa tirabin wa syaqa'in innama huwa al-hadaratu wal madaniyatu allatani taqumani ala asasin minal qiyamil maddiyati wahdaha duna an yakuna thammata mathalun a'la yaqudu hadhihi al-hadarah wal madaniyah fi sabiliha al-mustaqim as-sahih. Kata beliau gini, ada titik temu di antara 4 peradaban ini yang menjadikan mereka, ya, sebagai negara atau sebagai peradaban yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan, yang jauh dari nilai-nilai etika, yang jauh dari nilai-nilai fitrah basyariyah. Apa saja titik apa titik temu yang menjadikan mereka berkumpul tersebut? Beliau mengatakan bahwa hadarah atau peradaban yang mereka miliki ini semua semata-mata dibangun atas keyakinan yang sifatnya materi semata, ya, tidak dibangun atas dasar spiritualitas yang benar yang sesuai dengan wahyu samawi. Kalaupun ada nilai spiritual yang mereka anut, itu sebetulnya juga berangkat dari hal-hal yang sifatnya materi, ya. Seperti tadi misalkan nilai spiritual yang mereka ajarkan dalam agama Mazdakiyah apa? Bahwasanya semua harta, semua perempuan itu adalah milik bersama. Itu kan ajaran spiritualitas dalam agama mereka. Tapi ini berangkat dari mana? Berangkat dari syai'un maddi, berangkat dari hal-hal yang sifatnya materialistis, ya, bukan dari wahyu ilahi. Buktinya ini bertentangan dengan apa? Dengan fitrah basyariyah. Juga lantaran mereka kehilangan apa? Kehilangan yang namanya al-mathal al-a'la, ya. Mereka kehilangan panutan utama. Selain dari tadi kehilangan tuntunan wahyu samawi dan juga nilai spiritualitas mereka hanya disandarkan kepada hal-hal yang sifatnya materi, juga mereka kehilangan sosok yang bisa dijadikan panutan. Ya, kalau dalam agama Islam disebut para nabi dan rasul atau para pewaris para nabi dan rasul dari kalangan para ulama. Nah, ini yang menjadikan pada akhirnya peradaban mereka, ya, istilahnya inhilal, memiliki keinhiraf, memiliki kemelencengan, dan juga memiliki kemerosotan dari segi apa? Dari segi moral, dan juga kemerosotan dari segi spiritual. Walaupun terkadang, ya, walaupun pada saat itu mereka memiliki kemajuan di sisi ekonomi, memiliki kemajuan di sisi peradaban yang lain. Sekarang bagaimana dengan bangsa Arab? Amal jaziratul arabiyyah faqad kanat hadi'atan ba'idatan bal mun'azilatan an madahiri hadhihi al-ittirabat kulliha. Ya, kami kutipkan dari Fiqh Sirah, kata Syekh Ramadan Al-Quti, pada saat itu bangsa Arab itu jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang pada saat itu sedang dialami oleh 2 peradaban besar ini, ya. Kenapa? Karena memang posisi Jazirah Arab secara geografis itu terpencil dari negara-negara yang pada saat itu sedang menjadi negara adikuasa, ya. Dan bangsa Arab pada saat itu mereka adalah bangsa yang lebih senang untuk berada di tempatnya sendiri dan hanya keluar untuk berdagang Syam dan Yaman.
yang disebutkan dalam Al-Quran rihlatas syita'i was-shaif. Hanya sebatas itu. Interaksi mereka dengan bangsa lain hanya mereka dapati atau hanya mereka lakukan ya pada saat mereka melakukan hubungan dagang di negeri Syam ataupun di negeri Yaman. Satu. Yang kedua, bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang secara fitrah atau secara naluri mereka ini adalah orang-orang yang ahlul karam, sangat dermawan, ya. Sampai ada istilah di Arab itu namanya karam hatimi. Ada seorang Arab namanya Hatim At-Ta'i, ya. Ini satu marga dengan ahli tasawuf, ya, Sayyidina Daud At-Ta'i. Ini bangsa At-Ta'i ini, si Hatim At-Ta'i ini orangnya kaya raya, sultan, ya. Kalau udah bagi-bagi, kalau sudah berbagi menjadi contoh atau menjadi tolak ukur dalam kedermawanan seseorang, ya. Kalau mau dikatakan dermawan, kalau udah bisa berbagi seperti Hatim At-Ta'i, nah, ini baru dikatakan orang tersebut sangat dermawan. Karena siapapun yang datang minta apapun dikasih. Udah nggak ada istilahnya pelit-pelit atau megang-megang jangan mencegah, nggak ada. Siapapun yang datang ke rumahnya bertamu pasti disuguhkan dengan makanan yang mewah, pasti disuguhkan dengan makanan yang nikmat. Berapapun uang yang diminta pasti dikasih. Ini namanya Hatim At-Ta'i. Sehingga bangsa Arab pada saat itu yang secara keseluruhan memang memiliki sifat karam, ya, kedermawanan. Inilah yang menjadi ciri khas kehidupan bersosial mereka. Wahakal anak sampai sekarang itu, ya. Dan ini sudah menjadi sajian bahasa Indonesia, sudah menjadi naluri hidup mereka atau ya gaya hidup mereka seperti itu yang sudah mereka wariskan dari kakek moyang mereka, dari nenek moyang mereka. Nah, kalaupun pada saat itu bangsa Arab disebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, walaupun sebetulnya kalian ini berada sebelum datangnya Islam sebagai orang yang tersesat, ya. Apa saja bukti atau contoh kesesatan orang Arab sebelum datangnya Islam, ya. Kita sering dengar kisah namanya wadul banat, mengubur perempuan, anak perempuan hidup-hidup izah. Nah, satu lagi yang juga perlu kita bahas adalah bahwa orang Arab itu selain karom, selain dermawan, mereka itu punya izah, punya namanya kewibawaan, yang sampai kewibawaan mereka menghantarkan kepada keyakinan bahwa kalau seseorang sudah berumah tangga lalu nggak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan doang, berarti kewibawaannya runtuh. Dari sinilah kemudian muncul tradisi wadul banat, ya, muncul tradisi wadul banat, yaitu ngubur perempuan hidup-hidup, ya. Juga mereka memiliki tradisi perang antar suku. Di Arab pada saat itu mereka memiliki tradisi perang antar suku. Mereka dalam dunia perang mereka itu, perang antar suku mereka itu bukan untuk saling menjajah, tapi untuk apa? Olahraga, ya, sport. Cuman olahraganya sampai mati. Artinya apa? Ada korban pun nggak jadi masalah. Kalau memang peperangan mereka pada saat itu berangkat dari kesepakatan untuk apa? Untuk sparring, ya, untuk adu tanding. Kalaupun, ya, peperangan mereka bukan atas dasar atau motif tadi, adu tanding tadi, seperti peperangan yang biasa disebut dalam bahasa Arab itu fa'ar. Apa itu fa'ar? Darah dibalas dengan darah.
itu juga ada, tapi bukan untuk motifnya, bukan untuk menguasai, tapi motifnya adalah defense, ya, pertahanan. Kalau bangsa Romawi kan tadi bentuknya atau motif peperangan mereka ofensif, artinya orang lagi negerinya lagi damai-damai, terus apa yang terjadi? Mereka tiba-tiba nyerang. Kalau bangsa Arab enggak, ya, apabila mereka diserang atau ada salah satu dari suku mereka yang dihabisi, baru mereka akan ada yang namanya darah dibalas dengan darah, ya, atau mereka mempertahankan kedaulatan suku mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, peperangan yang dilakukan antar suku oleh bangsa Arab, mereka memiliki aturan dari segi waktu dan mereka sangat menghormati itu. Nggak ada mereka itu perang sepanjang tahun, nggak ada. Paling tidak di bulan-bulan haram mereka libur perang, ya. Iya, kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, ya. 1 terpisah, 3 berturut-turut. Bulan apa saja? Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini di bulan ini mereka nggak ada istilahnya namanya perang, libur. Walaupun pada saat itu misalkan mereka ada salah satu dari anggota sukunya yang dibunuh, yaudah tahan, ntar selesai bulan haram baru kita serang, gitu. Jadi motif peperangan mereka berbeda dengan apa namanya, dengan bangsa yang lain tadi. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab. Yang pertama, secara umum kondisi bangsa Arab pada saat itu adalah orang-orang yang hidupnya jauh hiruk-pikuknya dari motif duniawi, sehingga memunculkan syiraat atau apa namanya, pergulatan materi, ya. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, perdagangan mereka dilandaskan dengan perdagangan yang jujur secara umum, ya. Kemelencengan dalam tradisi mereka juga disebabkan oleh motif-motif menjaga apa namanya tadi, menjaga kewibawaan keluarga dan lain-lain, sehingga hanya butuh orang yang meluruskan untuk apa namanya, meluruskan pemahaman tersebut. Itu yang pertama. Secara kondisi, ya, lebih memudahkan, ya, lebih cocok bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tumbuh kembang di satu tempat yang kondusif. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara hikmahnya adalah karena inilah perwujudan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin, rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, pada saat Nabi Allah Ibrahim naruh atau nitipin Nabi Allah Ismail di kota haram, Nabi Allah Ibrahim kan berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, ini askantu min dzurriyyati, aku titipkan, ya, dari dzurriyyah, sebagian dari dzurriyyahnya Nabi Allah Ismail, Ibrahim siapa aja? Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak. Nabi Allah Ishak tetap ada di Palestina, Nabi Allah Ismail lah yang ditaruh di Mekah. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Apa doanya, harapannya? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka melaksanakan sholat. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia apa namanya, berpaling kepada mereka. Nah, sekarang doa tersebut diwujudkan.
karena seluruh hati berpaling kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad adalah min dzurriyyati Sayyidina Ibrahim, dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya ada syair, kullul qulubi ilal habibi tamilu, kullul qulub ilal habib tamilu, setiap hati condong atau mengarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya di antara hikmahnya adalah karena memang Al-Haram Al-Makki, kota Makkah yang di dalamnya terdapat Ka'bah sebagai awwal baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan, sebagai awal Baitullah yang ada dan diciptakan untuk manusia, maka amat sangat layaklah jika tempat tersebut menjadi tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tempat terlahirnya agama Islam. Yang ketiga, di antara hikmahnya adalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dimulai pengutusannya dari bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab, ini memiliki keistimewaan tersendiri dari segi bahasa, karena bahasa Arab adalah bahasa yang secara susunan kata itu atau secara aturan kata itu lebih ringkas, tapi secara makna lebih luas, ya. Dan sastra yang ada di dalam bahasa Arab itu melebihi nilai sastra dari bahasa manapun, ya, melebihi nilai sastra dari bahasa manapun, ya. Dan bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang memiliki banyak sekali kaidah-kaidah, ya, memiliki banyak sekali kaidah-kaidah dan juga memiliki ijaz yang begitu besar, ya, sehingga menjadikan ini sebagai keistimewaan bagi Rasulullah Shallallahu atau keistimewaan bagi Arab itu sendiri dari bagi bangsa itu sendiri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di negeri mereka, dan Al-Quran yang notabene merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Al-Quran sebagai bahasa terbaik di muka bumi, ya. Inilah kurang lebih di antara hikmah dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat peradaban atau kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin beberapa hikmah yang bisa kita garis bawahi atau bisa kita sampaikan terkait dengan hikmah dipilihnya negeri Arab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat permulaan peradaban Islam atau tempat terlahirnya agama Islam dan terlahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.